Tadi kan bapak ngomong. Iya, banyak bohongnya nih. Veronica anak angkat Pak. Veronica tuh tadi tak tanya, kami sama kerja di sini, Bu Vera kerja di sini. Saya hanya bantu-bantu, tapi itu dia lagi dalam posisi mengerjakan sesuatu. Bukan main ya? Bukan Ini main. bukan tempat bermain. Ya itu mungkin alibi dia aja main-main tanpa pas dia bilang. Kepentingan ibu apa sih, Bu? Sih nggak ngerti nutup hal kayak begitu. Nggak ada. Dosa atau enggak? Ibu dipukulin atau enggak? Saya tanya digamparin atau enggak? Ada nggak yang nanya ibu di sini? Ada nggak? Banyak yang bully, Pak. Saya cuma diem aja. Ibu dibully berapa orang saya tanya? Wah, nggak tahu, Pak. Saya sudah nggak mau lihat lagi. Nih ibu, nih saya dibully sejagat raya nih. Ibu nggak seberapa. Saya ngebelain guru Sritek sampai di PK saya dibully. Ibu cuma berapa orang aja dibully. Itu resiko di industri media sosial. Kok ibu takut dibully? Ibu lebih takut lagi kalau seandainya ibu menahan kawan-kawan jasanya, karena itu wilayah pribadi, hak pribadi orang nggak boleh ditahan. Itu yang paling tepat jawabannya. Ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Ya, Pak. Saya tambahin satu lagi. Bu, kalau polisi yang ini ibu selesai Bu. Nanti Pak. Sebentar, biar dibuka Pak sekalian Pak. Ambil satu aja. Satu aja. Ibu tadi kan mengatakan Sebentar, satu aja. Yang Ini, tahu biar- dari mana? Saya kasih satu. Ya udah, Izin satu aja ini. Ya, oke. Tadi kan saya ingin Karena bikin terlalu gini Pak, menurut saya. Ini blunder dia. Muter-muter nanti. Karena kan kami dari kementerian. Siap. Kami mau tahu juga ketegasannya. Karena persoalan ini kan ini polisi lebih tahu soal nanti proses berikutnya. Siap. Kalau soal berikutnya nanti menurut saya teman-teman dari pengawas dari Snaker bisa melakukan pemeriksaannya langsung. siap. Ini kan langsung karena perintahnya langsung melakukan pemeriksaan kita bisa berak ketiganya normanya, tapi kalau ada unsur pidananya itu kewenangan kepolisian. Jadi kalau berikutnya ada hal-hal nanti ini jadi panjang, ini ada bawa lawyernya kan? Saya lawyernya. Lawyernya itu. Nah sebagainya segitu, Pak Oming. Bu, ibu udah berbohong. Kok bisa, Pak? Ibu berbohong pakai tanya lagi saya. Ibu bilang nggak kenal Veronica udah resign. Kemudian ternyata benar apa nggak ada. ada videonya ada nih. Izin Pak. Itu untuk menjaga gini. Pak, kalau Veronicanya sudah resign, nggak boleh main-main ke sini. Boleh, sih gitu ya Boleh kan? Terus gimana? Saya Alasan ibu sederhana banget main. Ini tempat bermain atau gudang kerjaan? Dulu, ibu jangan debat soal itu sama saya. Pak, Ini tempat bekerja atau tempat bermain? kalau dia mau berkunjung kan nggak masalah. Ini tempat bermain atau tempat bekerja? Bekerja, Pak. Jawabannya sederhana Bu. Ibu tahu sekali begitu tempat saya. Saya ini biasa berdebat soal gituan Bu. Ibu jangan hal itu kayak ke saya. Iya. Ibu nggak malu orang kita kesini lindungin ibu. Kita kesini bukan untuk neror atau apa, enggak. Kita sengaja ajak penegak hukum, kita ajak wali supaya ibu punya rasa nyaman. Kok tadi berpikir ini jadi liar-liar sono apalah narkoba, apa urusannya? Kita nggak ngurusin gitu kan. Kita nggak aja ngurusin persoalan ada ijazah yang ditahan, udah di situ. Kemudian ada persoalan yang lain-lain itu bukan domain kami, bukan Kemenaker. Ini ada penegak hukum, ini kepolisian, ada Kapolres tadi. Kok ibu malah lari-lari ke sana ke sini? Udah pokok saya Pak, udah kita selesaikan ada 31 atau 30 ijazah yang tertahan. Udah kita pulangkan, udah kita aja. Ngapain ribet-ribet? Kan gitu gak susah Bu. Nanti habis gini ada 100 orang, Pak, datang ke saya. Terus nanti ada 200 orang, Pak. Ngapain? Nggak tahu. Ya makanya ibu Bu, di sini kan ada kepolisian. Kalau ada terkait pelanggaran hukum kan ibu dilaporkan. Bayangin Bu, sejarahnya yang namanya negara dilaporkan oleh model kayak ibu nih. Baru di Republik ini nih. Pas wajib nih, baru dilaporin nih. Jadi kita tersinggung. Beliau melaksanakan tugas-tugasnya sebagai eksekutif di sebuah pemerintahan lokal Surabaya, dia laksanakan, ibu laporin. Polisi kita aja sampai korporat itu diterima tuh laporan itu tuh. Bayangkan itu aja diterima Bu. Kemudian ada orang yang ganggu 100 orang, 200 ribu orang, ya pasti diterima lah.
Bu, sekali lagi kami sedang melawan yang namanya premanisme. Kita lawan ormas-ormas yang sifatnya meras. Saya tegasin tuh. Jadi itu tugas saya dengan polisi nanti. Ibu jangan bilang-bilang, oh nanti ada seorang dosa. Apa lagi sih? Ibu diperas. Ya pertama kan yang ngaju kan 2. Sekarang katanya berkembang jadi berapa? Yang ngaju apa sih? 30, 40. Ya karena mereka memang ada masalah terkait ijazah. Saya nggak tahu Pak. Loh, ibu memang berbelit ini, Bu. Kemarin sama telepon si Satrio. Kamu enggak? Kemarin sore. Enggak. Ini ada rekapannya, Bu. Loh, iya, saya kan bilang. Ini aja udah ngakui. Handphone kan nggak selalu di tangan saya Pak. Ya kan tadi Ini suaranya Suara Oh, dia. iya. Coba, ini ngawur nih orang nih. Asal kacau. Sama enggak kok? Sorry dulu nih. Ini loh, sono apa, sono demo sekadang. Semua itu sudah nggak usah diperhatiin no media sosial kok, nggak usah. Terus ijazah saya gimana ya, Cik? Nah ya makanya Cece tuh nyaranin aku tetap kerja. Tapi nanti ijazahnya, misalnya saya kerja bisa cair tanpa denda nggak, Cik? Ya iyalah, ngapain lah denda. Beneran nggak, Cik? Nanti giliran kerja lagi, kita kena denda lagi, Cik. Ngawur. Emangnya Cece pernah denda kamu? Ya kan waktu Saya pikir interview ibu ngomongnya kerjanya gitu, Cik. asik. Waktu interview. Ternyata Iya. Itu kan ngomong masalah tenda Pak. bukan. Ibu bohong. Ibu nipu. Memang kamu Nipu apa? Ibu bilang Veronica enggak kenal Lisa apa kalau saya tanya coba dia masih kerja atau enggak? Dia ngelarang kita tiga. Tadi kan Bapak ngomong. Izin itu, Cik. Iya, banyak bohongnya nih. Veronica anak angkat, Pak. Veronica itu tadi tak tanya, kami sama kerja di sini, Bu Vera kerja di sini. Saya hanya bantu-bantu, tapi itu dia lagi dalam posisi mengerjakan sesuatu. Bukan main ya. Bukan Ini lah. bukan tempat bermain. Ya itu mungkin alibi dia aja main-main tanpa pas dia bilang. Kepentingan ibu apa sih? Bu sih nggak ngerti nutupin hal kayak begitu. Nggak ada. Dosa atau enggak? Ibu dipukulin atau enggak? Saya tanya digamparin atau enggak? Ada nggak yang nanya ibu di sini? Ada nggak? Banyak yang bully Pak. Saya cuma diem aja. Ibu dibully berapa orang saya tanya? Wah, nggak tahu Pak. Saya sudah nggak mau lihat lagi. Nih ibu, nih saya dibully sejagat raya nih. Ibu nggak seberapa. Saya ngebelain guru Sritek, sampai di PKS saya dibully. Ibu cuma berapa orang aja dibully. Itu resiko di industri media sosial. Kok ibu takut dibully? Ibu lebih takut lagi kalau seandainya ibu menahan kawan-kawan jasanya. Karena itu wilayah pribadi, hak pribadi orang nggak boleh ditahan. Soal bully biarin aja, saya juga dibully kok. Jokowi aja dibully, Prabowo aja dibully, polisi aja dibully. Siapa yang nggak dibully sih? Mereka kurang apa nih bekerja tuh 1 kali 24 jam polisi tuh ya masih dibully. Coba kalau polisi cuti 3 hari, nggak ada nih di mana-mana penjahat semua isinya nih. Lagi saya heran, ibu saya tanya, digamparin nggak sama saya? Tabokin nggak? Ditonjok nggak sama polisi? Ditonjok nggak sama Pak Wali? Lalu kenapa harus berbohong? Saya nggak mau Pak. Lalu apa nipu? Enggak. Lalu apa dong? Bujuk. Keterangan ibu saya berbeda-beda. Soal Bu Veronica tadi katanya nggak tahu di mana. Ternyata ada di sebelah. Saya ngomong, dia sudah resign. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Ya, tadi kan ditanya oleh Bu Putri terkait ijazahnya ada di Bu Veronica. Kalau memang Itu kan ibu tahu Bu keterangannya Veronica dia. di sini, harusnya Bu Ver ibu aja ke sini. Kalau memang Bu Diana kooperatif dengan Pak Wamen, saya nggak mau melibatkan pihak Pak lain Wali. dengan omongan abal-abal. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Saya aja, jangan orang lain. Semoga mengikuti dari arahan Pak. Saya aja. Ya, Yang dibully saya Pokoknya aja. proses keuangan berjalan. Saran saya begitu Pak. Kita ya. Ya nanti Kadis Nakar kita minta untuk periksa semua soal Udah, di nomor dan polisi sistemnya. aja. Nanti soal keterangan Saya mau sekuat apa sih bu pasang badannya? Saya mau tahu nih polisi bu. Kalau saya nggak ahlinya ya mengintegrasi orang nih, ada kepolisian nih. Ini perwira loh bu nih, perwira. Dia wadir. Pak Saya mengerti Kapolres. bahwa Anda menyebutkan mengintegrasi orang.
Dan Oh dia merekam Merekam juga. ini. Merekam. Nggak ada yang Gak apa-apa, direkam juga gak apa-apa. Itu keterangan yang bersangkutan kan banyak berbeda loh. Iya. Semuanya merekam juga. Merekam semua. Juga polisi ada di sini. Ngapain yang banyak media yang rekam? Tinggal minta nanti. Jadi menurut saya biar tadi Pak Kadis Naker di posisinya di sini, tapi untuk keterangan ini mungkin Pak Polisian bisa lebih dalam, nanti bisa diproses. Gila, Pak Wawali dibohongin, saya dibohongin, polisi Ya, dibohongin. semua kan tanggung Siapa jawab lagi saya. mau Pak. di- Ya, saya tidak mau melibatkan pihak lain. Si Veronica panggil tuh kemarin. Saya Ya Bu, tugasnya gini, kami ini datang kemari kaitannya karena kami ada aturan. Iya. Pertama kami kaitan dengan ya tanggung jawab semua di saya. Ya, kalau ada pihak yang mengaku ini dan itu, saya tidak mau menyusahkan keluarga. ya. Itu Nah, Ibu aja. kami terima kasih. Ibu kooperatif, kami kabar masuk. Meskipun Ibu nggak boleh masuk, kami punya kewenangan. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan Jadi Bu Vero itu statusnya tidak bekerja di tempat saya. Dia cuma bantu-bantu aja. ya itu konteksnya Dan berbeda, Bu. tidak mengenal. Kami nggak berkaitan dengan Ibu Kalau Vero apa, tapi ya kami kalau ada berkaitan pihak dengan- lain yang merasa mengenal, merasa ini, merasa itu, ya itu Kemudian- urusannya pihak yang lain. Kemudian pernah nggak Mbak Veronica? Loh, pernah saya Enggak cuma nanya doang, kenal. Kalau sampai nggak kenal juga, saya anggap ibu udah keterlaluan. Padahal kan nggak apa-apa, nggak ada yang diiniin, pasti Pak, tadi itu semua. saya itu menjawab sesuai kapasitas kerja. Sampai misalnya gimana ijazah di mana, ini di mana, udah terus kurangin aja udah ijazahnya. Kita kan jamin ibu tetap berusaha. Enggak ada masalah ya apa? Dari awal saya tekan Bu, ibu harus nyaman karena kita negara. Ibu harus kita lindungin. Pokoknya Bu Vero itu nggak ikut-ikut, Pak. Dia nggak pernah tahu dan nggak pernah Emang kita mau ngapain? ngapa-ngapain. Kalau Muslim, Tanggung jawabnya itu ada di saya semua. Ibu bukan sedang bertanggung jawab, ibu sedang berbohong. Saya nggak pernah. Kemarin saya masuk, saya kasihkan aja. Itu ya, kapan kira-kira sama kamu ya? Desember. Ada 2 orang Pak, saya sama Gani. Desember ya? Iya. 2024. Iya. Pero kasih ke dia apa? Ijazah kawan-kawan. maaf tidak Pak. Oh, tidak Pak? Tidak mau buka masalah Pak. Iya. ada COVID tuh. Kamu ngerahinnya di mana? Privasi. Ngerahinnya di mana? Di Memang menerima langsung di depan di depan. Gini, Jam berapa? Vero, kita mau ambil ijazah kawan-kawan yang tertahan ya. Oke. Tapi saya nggak ada hak untuk menjawab ya. Saya serahkan ke Budian. Ah ini ngawur ya. Ibu, ini polisi loh, saya negara loh, saya bisa memaksa loh. Enggak, negara ini sifatnya memaksa. Pak, saya kok dibentak-bentak sih? Bukan Anda bohong tadi. Enggak, Pak. Kok, Pak, saya jadi takut loh. Takut di banyak orang, emang sudah preman semua isinya. Iya, Pak, tapi saya jangan dibentak dong. nggak mukul kita. Saya Bukan, aneh. Kok ini nyerang ke sini? Ini ke sini gimana sih? Jasanya di mana sih Mbak? Orang kita cuma minta pulangin ijazahnya, Bu. Nggak minta apa-apa, nggak minta duit. Udah kasih aja. saya nggak nahan, Pak. Saya nggak tahu Pak. Bukan ini nggak tahu, ini orang ngasih ke sini. Bu Vero memang menerima tidak? Enggak. Menerima nggak? Bu Vero menerima ijazah dari karyawan-karyawan ini enggak? Tidak ya, ini ada rekaman ya. Ibu Vero tidak kenal nggak sama yang yang ini Pak? Ya, Pak. Saya kenal. Nanti ketemu Kenal. menerima Iya. ijazah dari yang bersangkutan. Menerima ijazah. dari Ijazahnya yang bersangkutan ini siapa namanya ini? Dan SKCK. Iya. Waktu Saya daftar. lupa. Vero, kamu nanti berbohong kamu. Oke ya, kamu, ini Vero. Mbak Vero, ini banyak Hati-hati. ini akan menjadi keterangan dari pihak-pihak kepolisian. Sumpah di bawah kitab dulu nih, Veronica nih. Sumpah di bawah kitab dulu. Iya, sama mereka. Di agama saya kan nggak boleh, Pak. Semua itu agama. Gimana sih? Ibu pikir agama saya diragukan? Saya ini orang Kristen. Ini orang Islam. Emang ibu udah ngawur nih Bu, asli. Cara diskusi udah gak sehat dengan ibu nih. Ada di situ.
Kita bilang kita baik, kita apa? Kita cuma minta ijazah dipulangin, udah itu doang. Kita nggak minta duit ke sini. Kita tetap ini biar berjalan. Gitu ya Pak. Dek, kamu ingat ya, dampak pernyataanmu itu punya dampak hukum, ya? Ya. Kamu tahu itu ya? Ya. Ingat loh, saya di sini datangnya kapasitas sebagai negara, wakil menteri. Siapa? Ya, di sini ada Pak Wadir, Ada Kapolres Pak Wadir Krimsus. Pak Krimsus, nama Pak Kapolres, ada Pak Wawali, Pak Wawali di sini, kepala dinas, pengawas dan semuanya, DPRD, anggota dewan. Siapa? Apa sih nggak bertemu logika? Kenapa sih berat sekali itu? Apa sih? Nggak beratnya apa? Nggak, kalau ada utang saya bayar deh sekarang. Kalau ada terkait utang situ saya bayar. ngomong aja. Saya nggak ada wewenang untuk menjawab. Kok wewenang? Bukan wewenang, ini bukan soal wewenang. Ini hak mereka yang nggak boleh ditahan di sini. Iya, saya mengerti Pak. Tapi Veronica, sebentar. Kamu tadi kan kenal sama si belakang itu, siapa namanya? April Pak. Peter, sama Peter, kenal kan? kenal. Pada saat dia kerja di sini kan menyerahkan ijazahnya ke kamu. Betul? Menyerahkan ijazahnya ke kamu kan begitu. Saya nggak tahu. Saya lupa. Enggak. Ini loh. Kamu berdua waktu itu dia ngaku menyerahkan ijazah ke kamu kan begitu. Ojo ngomong lupa. Baru 2024 kemarin. Desember terakhir. Baru Agak pengen aneh kok. Kan mesti tahu lah kamu. Nggak mungkin lagi loh. Nggak mungkin bohong lah orang-orang lah. Mas Bayu, kalau izin saya ingatkan Pak Wali, Saman pernah transfer gaji ke seseorang, baik, bukan gaji, pernah transfer ke seseorang temanmu. Kalau transfer pernah. Oke, sudah. Tunjukkan transfernya. Oh iya, saya Ke masih. siapa sampean? Waduh, banyak. Oke, Banyak yang tidak. atas namamu ya. Iya. Oke, Pak, kenal berarti Pak. Bro, kamu kan masih kerja di sini tau sampai sekarang. Enggak. Nah, terus kesini ngapain kamu? Saya ngambil berkas-berkas saya, ngambil data barang-barang saya di sini. Loh lah ya, artinya kamu masih ada aktivitas di sini. Kamu nggak kerjanya resign atau apa? Saya tidak kerja di sini. Jadi begini intinya. Saya tidak ngomong nggak kerja, ini kan ya harus terima ijazah. Begini Bang Vero. Gaji juga awalnya, transfer gaji juga. Beliau datang ada kapasitas sebagai perwakilan negara. Di sini ada penyidik, ada pihak berwajib, ada Pak Wawali. Permintaan kita dari Dewan DPRD, permintaan kami ini adalah mewakili negara. Jadi apapun keterangan Anda itu harusnya disampaikan, bukan ditutupi. Justru berarti Mbak Vero, kita nggak meras, kita nggak ada tindak kekerasan. Ini kan hanya harapan kita Mbak Vero bisa kooperatif. Karena Mbak Vero tidak mau menjawab, kami anggap tidak kooperatif. Maka Pak Wamen juga pasti akan ada langkah hukum. Bagaimana saya tidak. Padahal kehadiran beliau ke sini adalah ingin menjaga industri tetap jalan, hak tenaga kerja juga dilindungi. Tujuan Pak Wamen dan Pak Wawali itu sebetulnya datang ke sini hari ini, memberikan titik tengah, memberikan solusi. Kita saya ke penegak hukum aja loh di. Tapi monggo ini dijalankan saja kalau begitu. Kalau memang Bu Diana dan Mbak Vero nggak mau kooperatif. Aduh, di sini kan saya nggak punya wewenang ya untuk mengikut Tidak wewenang. Saya minta ngaku aja udah. Iya. Ribet banget gitu. Udah yuk coba tuh. Saya udah ke kepolisian aja. Kita ngejagain supaya di sini bagus. Memberikan suatu perhatian khusus untuk Surabaya tentang penahan ijazah. Tapi Diana pun tidak mau kooperatif dengan baik dalam memberikan suatu penjelasan. Ada DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Cahyo, ada DPRD Kota Surabaya pimpinan Mas Baktiar, dan ada Pak Kapolres Tabes, ada status daripada kementerian. Ucapan terima kasih supaya persoalan ini segera selesai dan clear. Dan ini kita serahkan pada pihak berwajib dalam hal ini kepolisian karena mereka berbelit-belit memberikan satu keterangan seperti itu. Di situ Mbak Putri dulunya. Ada map orange ya? Iya, map orange. Ya mungkin berpindah.
mungkin Mbak, ini Mbak. Ini lamaran ya. Udah cukup ya. Cukup. Nanti biar diproses aja. Misi. Mau masuk. Ting. Pasnya namanya siapa? Dari sini dalam nggak tahu. Baru hari ini. Ting. Kerjanya di sini. Ayo Pak, masuk. Bantu. Makasih Pak. Ini kan milik Bapak nih. Itu pasnya baju biru nggak tahu kalau pasnya di mana. Padir. Bapak itu terus tanya Putri, tunjukin di mana kebetulan tempat ini. Biasanya. Tanya. Kasih tunjukkan biar Bapak itu saksi. Biar saksi. Pak, ditanyain sama Putri aja di mana biasa ditaruh. Di sini. Enggak nanti. Ada nggak di sini? Nggak tahu. Atau kita tulis surat-surat, tapi saya tunjukkan dia surat. Saya ijazah, lamaran, itu dan lain-lain. Lamaran. Aslinya sih. Tadi ijazahnya. Fotokopi. Foto asli juga. Asli juga itu. Sorry. Hah? Kopi. SKHU itu. Kopi. Beli maju ya Mas. Jauh ya. Silakan Mbak. SKHU. Sebentar ya. Yuk, bubar yuk. Pak, terkait sidari ini apa yang menjadi temuan Bapak? Karena kan kasus ini pemilik tidak pernah mengakui, padahal banyak bukti yang sudah menunjukkan berbagai tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh pegawai gitu Bapak. Kalau kawan-kawan melihatnya hal itu, kejadiannya ada sama. Artinya kita negara tidak dihargai. Itu yang udah pasti itu. Negara tidak dihargai, kemudian ya banyak hal-hal yang janggal lah ya. Ada hal yang ditutup-tutupi, entah apa maksudnya, padahal ini hal yang sepele. Karena kewajiban negara menjaga industrial ini tetap harmonis, tapi kemudian ya saya nggak tahu, kita harus sebagai negara nggak dihargain. Saya pikir Pak Wali aja yang tidak dihargain, ternyata saya juga tidak dihargain. Nah ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Itu pelanggaran hukum yang nggak boleh ditoleransi, apalagi di pemerintahan Pak Prabowo ini nggak boleh ada hal begitu. Ya namanya menyakiti hati rakyat itu nggak boleh. Jadi apa yang dilakukan Pak Wali ini udah benar dan tepat. Negara hadir. Bapak, negara hadir itu seperti apa secara detail artinya? Pertama, ini kan adalah regulasi. Dengan kehadiran negara adalah mempertahankan regulasi yang ada. Kayak di Jawa Timur ada perda. Artinya ini harus ditindak atau bagaimana Harus sanksi? ditindak, nggak bisa enggak, harus ditindak. Ada desakan untuk kepolisian juga Pak? Tindakannya adalah gini, tindakannya biarkan para penegak hukum kita yang melakukan tindakan hukum. Biar nanti misalnya kayak Pak Wali kan ada beberapa kawan-kawan tuh ada 31 ijazah 30 Pak. Iya, sementara dikuasakan ke kami 14 orang. Masa hukumnya ini ada 14 orang. Artinya mau 1 atau 2 atau 3 atau 4 perusahaan tidak punya hak untuk menahan ijazah. Apalagi di Jawa Timur ini udah ada perda. Artinya sanksinya bisa sampai penutupan usaha atau bagaimana Pak ini? Kami belum sampai ke sana. Nanti kita akan kaji soal itu. Tapi yang jelas hal-hal yang terkait hak buruh terkait ijazahnya itu nggak boleh. Undang-undang apa itu Pak? Perda. Pak, selain itu kan menyatakan mantan pegawai harus nebus 2 juta untuk bisa mendapatkan ijazah Pak, dan itu nebus langsung ke yang bersangkutan Bu Diana ini Bapak. Berkelit-kelit orangnya. Nggak mengakui semua. Nggak ngakuin. Bulat. Jadi saling tektok. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping kerja. Dia bilang itu cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Jadi
Jadi banyak yang aneh. Jadi nanti kita serahkan aja soal tindakan hukumnya ke aparat penegak hukum ya. Ini juga tidak dapat fasilitas. Pak, desakan kepada pihak kepolisi Pak agar ini benar-benar diungkap gitu secara Kami tidak detail mungkin Pak. melakukan desakan, tapi yakin sekali bahwa kepolisian tahu apa yang sudah dilakukan. Baik Pak Wamen nggak datang dari Jakarta Pak. Banyak lah, saling menutupi satu sama lain. Upah di bawah juga, upah itu di bawah, upah itu di Upah di bawah. Upah lembur juga tidak dibayar. Itu hal yang, aduh. Pak Wamen terkait tentang pemotongan melarang untuk sholat Jumat bareng Pak. Sholat Jumat dibatasi 20 menit. Pembayaran juga di bawah UMK, terus sampai ada karyawan yang tidak digaji sama sekali, itu gimana Pak mungkin Pak? Itu yang paling tepat. Jawabannya, ini republik yang diajarkan semua dilindungi namanya terkait agama. Dia mau ke gereja, dia mau ke masjid, dia mau ke pura, dia mau ke kuil, itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau mereka melarang itu, ya tahu kan ada konsekuensi. Gitu loh. Pak, ini kan sudah terlihat meskipun tidak ada pengakuan tapi sudah terlihat adanya juga bukti ada. Pelanggaran Pak. Saksi dan Kita bukti. serahkan ke penegak hukum. Udah pasti kepolisian kita tahu apa yang harus dilakukan dah. Pak, akan ada evaluasi terkait perizinannya juga nggak Pak? Pasti dong, nggak mungkin nggak. Nah, sampai saat ini, Wali Pak, kita seperti semua apa, Pak? akan evaluasi, kita akan audit. Pak, Sampai saat ini seperti apa Pak? Ya nanti kita kasih tahu ya. Pak, selain ke pihak perusahaan, apakah sanksi juga dikenakan terhadap pemiliknya Pak? Semoga. Jawabannya semoga. Di dalam itu ilegal atau gimana Pak? Soal barang ilegal tidak itu bukan domain kami. Yang pasti serahkan adalah ke aparat penegak hukum. Itu. Oke. Oke ya. Oke.